Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mubarak. Saya di sini akan menjelaskan terkait cara penggunaan API Domain Service App. Ada beberapa bagian yang akan dijelaskan terkait database, CRUD. CRUD di sini adalah create, read, update, dan delete data. Terus respon API, validation and error handling, terus authentication, terus authorization, terus resource relationship, upload media, client application, dan terakhir adalah API dokumentasi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang database. Database di sini berupa bagaimana si Domain Service App ini atau web service ini connect ke database dan bisa menampilkan data yang terkandung di dalamnya. Di sini saya ada contoh bagaimana cara mengakses data blog atau data post. Kita pertama menggunakan, di sini saya akan menggunakan Postman. Pertama kita masukkan URL terkait API yang telah dibuat. Public post. Nah, kita tambahkan di sini headernya. Public post ini digunakan untuk mengambil data post yang bersifat publik. Kita tambahkan di sini accept application JSON, lalu send. Nah, bisa dilihat bahwa Domain Service App ini terhubung dengan database post yang memiliki data sebagai berikut. Di sini tersedia total datanya, limit, pagination, terus data itu sendiri. Di data sendiri ada ID, title status, content, user ID, created ad, updated ad, user. Nah, ini detail user terkait siapa yang telah menginput data tersebut. Di sini ada editor dan beserta emailnya, dan semua datanya pun segini. Oke, lanjut. Untuk mengakses endpoint selanjutnya, kita memerlukan autentifikasi. Baik. Nah, di sini bisa terlihat kita belum melakukan login, maka respon yang didapatkan akan seperti ini. Bisa dilihat bahwa kita HTTP metodenya tidak diizinkan. Oke, kita ganti menjadi post. Nah, setelah metodenya dirasa cocok, maka akan muncul seperti ini. Ini dikarenakan kita belum mengisi email dan password. Oleh karena itu kita akan buat user baru terlebih dahulu. Buka tab baru. Metodenya adalah post. Lalu masukkan headernya accept JSON dan body form data. Kita besarkan dulu. Ininya ganti jadi register. Oke, saya. Oh, ada error ya sepertinya. Bentar. Di sini bisa kita lihat terdapat error pada script. Error 500 ini menandakan ada kesalahan pada aplikasi kita. Nah, di sini kita perlu field name, email, password, dan role. Kita buka, kita masukkan datanya. Name. Misal di sini saya akan menggunakan nama orang.
terus email orang @gmail.com, terus password jangan lupa password konfirmasinya. Password role di sini saya akan beri dia role-nya role admin. Oke, kita tunggu. Nah, setelah itu dia akan mendapatkan respon seperti ini. Bisa dilihat responnya berupa detail user yang telah dimasukkan tadi. Oke, setelah kita udah punya usernya, kita akan melakukan login. Baik lagi ke endpoint out login, kita tambahkan pada body form data, masukkan email orang @mail.com, passwordnya kita masukkan. Unauthorized. Kenapa demikian? Oh, ini salah. Saya masukkan salah passwordnya. Dia kalau salah akan menampilkan error seperti ini. Dan status errornya dia ada 401. Kita ganti. Lalu saya kembali. Nah, di sini ada 3 respon yang didapatkan. Pertama token, terus token type, terus expire, waktu expire-nya. Kita copy saja ininya, tokennya. Oke, setelah itu kita balik ke endpoint ini. Ini adalah endpoint yang nanti responnya berupa data-data detail post. Di header, tidak lupa kita tambahkan accept application JSON, terus content type-nya kita tentukan. Terus kita tambahkan authorize-nya. Karena jika kita tidak memasukkan ini, kita masih belum bisa mengakses endpoint ini. Caranya kita tinggal tambahkan bearer, lalu token yang telah di copy tadi, send. Nah, sekarang muncul baru. Kita masih dalam keadaan belum bisa mengakses ini. Mungkin ada yang salah dengan tokennya. Mungkin kita akan ganti dengan endpoint lain. Di sini saya gunakan ini. Nah, muncul. Kurang lebih datanya seperti sama di public. Nah, setelah itu kita akan praktekkan bagaimana CRUD-nya itu sendiri. Pertama kita akan buat dulu menggunakan metode post. Balik ke header, terus masuk ke body. Nah, kita masukkan di sini adalah raw. Kita coba send dulu supaya tahu
Oh, headernya. Title, press, unsubmit. Oh, kita rubah dulu jadi JSON. Nah, ini data-data yang diperlukan. Ada title. Ini contoh dari title. Terus koma. Konten. Kontennya ini adalah konten dari post yang akan kita input ke dalam aplikasi ini. Oke. Terus status. Status di sini kita akan masukkan sebagai draft. Send. Nah, setelah berhasil, dia akan mendapatkan respon seperti ini. Bisa dilihat. Ada ID, user ID, status, konten, title. Nah, selanjutnya kita akan merubahnya menjadi yang asalnya statusnya draft menjadi publish. Gimana caranya? Kita pertama rubah endpoint-nya dulu dan tambahkan ID di belakangnya. Lalu tambahkan pada isian condition kita tambahkan menjadi, kita ganti jadi publish. Send. Oh, salah. Sorry. Di sini saya melakukan kesalahan karena metode yang diharuskan untuk mengedit adalah put, bukan post. Kita send kembali. Nah, berhasil. Data telah dirubah menjadi publish. Setelah tadi create, update, kita akan coba menampilkannya. Menampilkannya cukup mudah. Kita tinggal copy saja ini. Ganti metodenya dengan get. Nah, di sini juga responnya bisa kita ganti menjadi XML. Di sini tersedia dua respon, yaitu JSON dan XML. Oke, kita rubah dulu menjadi responnya menjadi XML. Ada di header, terus konten application JSON ganti kita jadi XML. Oke, nah dia sudah berubah menjadi XML. Tidak hanya detail post yang bisa jadi XML, untuk list post juga dia bisa menjadi XML juga. Yang XML seperti ini. Oke, begitu juga yang di public. Seharusnya dia responnya bisa XML. Oke, balik lagi ke sini. Lalu setelah itu kita akan coba, setelah di create sudah, delete sudah, update sudah, dan terakhir ada delete. Untuk delete cukup mudah. Kita pertama metodenya dulu tentukan untuk berubah jadi delete. Lalu masukkan ID yang tadi 48. Lalu send. Nah, ID mahasiswa telah terdelete. JSON. Kita melakukan lagi. Nah, dia akan ada error dikarenakan data yang tadi telah dihapus dan kita akan mendapatkan 404 not found, yang berarti
data tidak ditemukan karena tadi setelah kita delete duluan. Oke, selanjutnya bagaimana dengan otoritasnya? Dalam artian gini, kita tidak bisa sembarangan menghapus data yang orang lain buat. Nah, contoh kasusnya kita akan menggunakan user dari editor. Kita login dulu untuk mendapatkan token dari editor. Oh, di sini ada 3 level user, yaitu adalah admin, terus reader, dan terakhir adalah editor. Di sini saya akan menggunakan editor. Pertama kita akan coba menampilkan postnya. List postnya. Kita ganti tokennya. Nah, bisa dilihat di sini hanya menampilkan apa-apa yang telah editor buat. Sebagai contoh, ini ada ID 47. Kalau kita balik ke sini, 47 adalah editor yang buat, 46 juga sama, dan 45 terus. Nah, untuk 40 dia hanya admin yang membuatnya. Apakah kita bisa melihatnya dengan user editor? Kita akan coba. Untuk post ID 40. Nah, seperti ini. Karena otoritas yang berhak untuk mengakses post ID 40 adalah admin. Nah, bagaimana dengan langkah selanjutnya? 41 tidak ada. Coba 45. Nah, 45 ada. 45 bisa diakses oleh user editor. Terus, di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana resource relationship. Baik lagi ke halaman publik ini, post ini. Kita rubah dulu jadi JSON. Agak kalau diperhatikan, di sini ada terlihat perbedaan datanya. Kita besarkan dulu. Nah, ada yang ini juga. Nah, kita balik ke list postnya. Apabila di sini belum dibentuk relasi dengan tabel user, maka dia tidak akan tampil. Nah, untuk endpoint public ini, saya telah melakukan relationship dengan user, tabel user, agar bisa mendapatkan data name dan emailnya. Kalau kita perhatikan seperti ini. Di semua list post di sini yang telah di-linkkan dengan tabel user, kita bisa mendapatkan user listnya beserta nama dan emailnya. Tapi bagi yang belum di-linkkan atau belum direlasikan dengan tabel user, dia kan seperti ini. Tidak ada. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan profil media untuk user. Kita buat tab baru. Kita akses endpoint-nya 127.1.8.000. Oh iya, untuk endpoint Lumen Service App kita menggunakan port 8000. Lalu kita masukkan endpoint-nya. Profile. Profile. Nah, kita coba tes. Sorry, metodenya tidak diizinkan. Nah,
unauthorized. Kenapa demikian? Seperti tadi kita mesti melakukan input. Untuk ini kita tambahkan otorisasi saja. Authorization. Lalu di sini tambahkan tokennya. Kita akan di sini akan menggunakan token dari editor. Copy. Tarik ke sini. Oke, save. Nah, seperti yang kita lihat di sini kita menemukan first name, last name, summary. Pada body kita tambahkan form data. Oke. Terus bagus penjelasannya. Ahmad atau ini summary. Sorry, ini adalah bagus image. Sorry, seperti saya salah. Kita menggunakan form data. Di sini kita bisa inputnya berupa file atau teks. Sorry, kekeliruan saya tadi. First name, not, last name, bagus, summary kita isikan lebih. Ini adalah profile. Oh, kita coba ini saja ya, dan lihat apa yang terjadi. Untuk file image, dan ini kita ganti di start file, kita tambahkan fotonya. Oke, save it. Nah, di sini terjadi error dikarenakan summary mesti lebih dari 10 karakter. Kita tambahkan ini profile dari bagus. Send. Oke, kita mendapatkan error. Oke, send it again. Nah, profil telah terkirim. Terus bagaimana kita akan melihatnya? Kita akan masuk ke endpoint show. Nah, benar. Ini nih profil yang kita masukkan tadi. Bagaimana kita akan melihat gambarnya? Caranya cukup mudah. Kita tambahkan di sini. Ganti endpoint-nya dengan image profile image, lalu image name-nya. Send. Nah, muncul dia profilnya. Oke. Setelah itu kita akan coba buka client app. Client app ini berfungsi sebagai
contoh bagaimana kita akan mendapatkan request JSON, XML, dan post request JSON. Pertama kita akan post terlebih dahulu. Nah, setelah kita melakukan klik ini, post request.json ini, dia akan mendapatkan respon seperti ini. Client app ini ditujukan bagaimana kita mengakses API kita. Jadi apabila Lumen Service App sebagai API-nya, nah client app ini digunakan untuk mengakses endpoint yang ada di API tadi. Di sini saya tidak akses pada port 9000. Nah, ini respon yang telah didapat. Jika kita klik lagi, respon ini akan terus berubah. Dalam artian, dia akan terus menambahkan data selama kita terus mengklik ini. Nah, untuk ID 50 tadi telah terinput ke dalam database. Nah, bisa dilihat di sini. Recordnya telah tersimpan. Yang ini buat request JSON-nya, dan yang satu lagi adalah request XML yang telah diparser ke dalam bentuk table. Begitupun yang ini, yang berasal dari data JSON dan dirubah ke dalam bentuk tabel. Oke. Yang terakhir, semua dokumentasi terkait API itu sendiri disimpan dalam bentuk HTML ini. Nah, file HTML ini di sini kita menggunakan Swagger sebagai open API-nya, sebagai dokumentasinya. Swagger sendiri adalah suatu package yang digunakan untuk menyimpan dokumentasi terkait API itu sendiri. Di sini saya telah memasukkan dokumentasinya, ada terkait autentifikasi, post, dan profile. Jika kita coba di sini ada detailnya terkait parameter. Dia memerlukan apa saja, email, name, password, terus role-nya, terus media type-nya. Di sini ada request-nya, bentuknya apa, terus bagaimana login, perlu apa saja, terus ada token, ada example value dari responnya, terus ada error ininya apa sih, error detailnya gitu. Kalau 401 dia unauthorized, 422 unprocessable entity, terus 500 internal error, seperti itu. Semua dokumentasi tadi berada dalam page ini. Oke, di sini ada nama saya, Mubarok, dan di sini ada endpoint-nya. Ini untuk autentifikasi, ada endpoint-nya out register dan out login. Terus untuk post ada post, get post, method post dan endpoint-nya post, method get dan endpoint-nya post dan ID di post-nya, put-nya dan post ID-nya, delete beserta post ID-nya. Terus selanjutnya profile ID, profile image name. Kita akan coba satu-satu. Sama seperti di Postman tadi, kita memerlukan login terlebih dahulu. Kita bisa coba try it out. Kita ganti. Di sini saya akan menggunakan email admin. Oke, di sini ada execute. Nah, di sini responnya akan tampil. Ini request URL-nya. Kita copy saja. Ini. Nah, di sini saya akan menggunakan endpoint post. Bisa kita lihat di sini ada icon gembok. Gembok di sini berarti tandanya kita harus melakukan authorize. Klik di sini, masukkan token yang tadi. Oke, setelah beres, kita coba. Nah, untuk mengakses endpoint ini diperlukan page number sebagai isiannya. Oke, kita langsung execute saja. Maka dia akan mendapatkan hasil seperti ini. Kalau kita isi dengan angka 2, dia lanjut ke page 2. Begitupun seterusnya.
3, 5, 4. Selanjutnya seperti itu. Di sini juga kita bisa memilih respon yang diinginkan. Misal dalam bentuk XML tadi. Execute lagi. Nah, dia telah berhasil dalam bentuk XML. Di sini ada lagi untuk store post data, terus get post data, delete. Nah, ini yang tadi yang public. Untuk yang public ini karena tidak ada icon gemboknya ini, kita tidak memerlukan authorize. Caranya cukup mudah. Untuk menghilangkan authorize tadi, balik ke sini lagi dan logout. Oke, selesai. Nah, ketika mengakses API yang public post ini, kita bisa langsung oke. Nah, seperti ini. Balik lagi ke sini. Kita coba yang ini. Apa yang terjadi? Try out lagi. Execute. Nah, unauthorized. Berarti kita tidak bisa mengakses endpoint ini lagi. Clear. Clear. Kita refresh. Nah, kita akan coba untuk yang profile image tadi. Kita akan login lagi. Squash. Kita akan coba. Oke. Terusnya. Jadi Ahmad. Bagus. Kita ganti nama saya. Muhammad Mubarok Semeri. Ini adalah profile dari Muhammad Mubarok. Just file. Kita ada ini. Oke, berhasil. User ID 1. Kita kopikan image name-nya. Kita coba langsung ke sini. Drag it down, image-nya. Nah, berhasil untuk menampilkan image dari profile Muhammad Mubarok. Oke. Sekian penjelasan dari saya mengenai Lumen Client App dan Lumen Service App. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.